Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Kadek Serpenamiasi, NIM 21141027, kelas 5B, Program Studi Hukum Agama Hindu Jurusan Dharma Sastra, Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri Empu Kutran Singaraja. Dosen pengampu mata kuliah gender yaitu Ibu Ninyoman Raka Astrini MSI. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa itu gender. Gender adalah sebuah istilah untuk mendeskripsikan peran, tempat, dan perilaku yang diletakkan pada perempuan dan laki-laki sebagai hasil dari konstruksi sosial. Nah, apa bedanya gender dan jenis kelamin? Jenis kelamin yaitu laki-laki dan perempuan ditentukan secara biologis, dan perbedaan biologis tersebut dapat dilihat dari alat kelamin serta perbedaan genetik. Gender itu perempuan atau bukan. Nah, gender acap kali diasosiasikan dengan istilah maskulin dan feminim. Maskulin adalah gagah, kuat, dan memimpin, dan feminin yaitu mengayomi, lemah, lembut, dan perasa. Nah, perbedaan gender dan jenis kelamin ini, jenis kelamin tidak bisa diubah secara alamiah karena merupakan sifat biologis yang dibawa sejak lahir. Sedangkan sementara gender dibentuk dan dibangun dalam lingkungan atau masyarakat sehingga bisa berubah seiring berjalannya waktu. Apa contoh stereotip gender? Contoh stereotip gender yang pertama, teknisi otomotif dianggap sebagai pekerjaan maskulin, padahal perempuan juga mampu dan terampil dalam otomotif. Contoh yang kedua yaitu perawat dianggap sebagai pekerjaan feminim, padahal ada laki-laki yang berminat dan berkompeten menjadi perawat. Apa itu kesetaraan gender? Kesetaraan gender adalah suatu kondisi di mana perempuan dan laki-laki memiliki hak, tanggung jawab, peluang, dan akses yang sama terhadap sumber daya dan pembangunan. Bukan berarti perempuan dan laki-laki harus sama dalam segala hal, tetapi mereka harus dihargai dan diperlakukan secara adil sesuai dengan kebutuhan dan potensi di masing-masing. Hukum yang mengatur dalam pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Dalam manfaatnya, yang pertama, meningkatkan kesejahteraan keluarga dan masyarakat, dan kedua, meningkatkan kualitas demokrasi dan tata kelola, dan yang ketiga, meningkatkan perdamaian dan stabilitas. Nah, peran dalam mahasiswa harus sudah melalui terbiasa dengan pria maupun wanita, bisa untuk menduduki jabatan dalam organisasi di kampus. Dengan adanya agenda-agenda yang bisa dilakukan oleh mahasiswa untuk turun ke masyarakat, hal ini bisa meningkatkan kesetaraan gender di bidang pendidikan. Selanjutnya, kesetaraan gender sangat penting untuk mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan sebagaimana diamanatkan oleh Agenda 2030. Salah satu tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDG adalah mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan untuk mencapai tujuan ini. Perbedaan seks dan gender. Yang pertama, seks itu dibawa sejak lahir, sedangkan gender dibentuk oleh masyarakat. Dan yang kedua itu bersifat tetap, tidak dapat diubah, sedangkan di gender dapat diubah. Dan yang ketiga itu di seks itu bersifat umum atau universal, sedangkan di gender itu berbeda setiap kondisi. Dan di seks itu sama dari waktu ke waktu, sedangkan di gender berbeda dari waktu ke waktu. Dan seks itu berlaku dimanapun, kapanpun, sedangkan di gender itu berbeda karena tempat, kebiasaan, adat istiadat. Dan yang terakhir itu perbedaan seks itu merupakan ciri biologis dari Tuhan, sedangkan di gender itu ditentukan oleh pemahaman masyarakat. Contoh isu gender
yaitu ada isu gender di dalam kehidupan di kampus dan isu gender di dalam kehidupan masyarakat adat di Bali, dan ada isu gender dalam kehidupan rumah tangga, dan yang terakhir itu adalah isu gender dalam kehidupan lapangan pekerjaan. Yang pertama yaitu contoh isu gender dalam kehidupan mahasiswa di kampus dalam kekerasan berbasis gender. Nah, kekerasan berbasis gender seperti pelecehan seksual dan kekerasan seksual adalah isu yang sering terjadi di kampus. Sebuah studi di Indonesia menemukan bahwa 25% mahasiswi mengalami pelecehan seksual di kampus. Sedangkan contoh yang kedua yaitu isu gender dalam kehidupan masyarakat adat di Bali, yang dimana peran gender yang terbatas, yaitu masyarakat adat Bali seringkali memiliki peran gender yang terbatas, di mana perempuan diharapkan untuk memenuhi peran domestik dan laki-laki diharapkan untuk memenuhi peran publik. Dan yang contoh yang ketiga yaitu isu gender dalam kehidupan rumah tangga, yang dimana contohnya itu adalah kekerasan dalam rumah tangga. Dalam kekerasan dalam rumah tangga seperti kekerasan fisik dan psikologis adalah isu yang sering terjadi dalam kehidupan di rumah tangga. Dan contoh yang terakhir itu isu di dalam kehidupan lapangan pekerjaan, yang dimana antara peran laki-laki dan perempuan. Dalam masalah gender terkait dengan ketidakadilan antara peran laki-laki dan perempuan, hal ini dapat terlihat dalam perbedaan upah yang didapat oleh laki-laki dan perempuan saat bekerja. Pentingnya masyarakat Bali memahami gender dan perannya. Kita sebagai masyarakat Bali harus memahami gender dan peranannya. Yang pertama, kita harus meningkatkan kesadaran tentang nilai kesetaraan gender. Yang kedua, menghilangkan diskriminasi gender. Yang ketiga, meningkatkan pemahaman tentang hak dan perlakuan terhadap perempuan. Dan yang keempat, meningkatkan kesetaraan gender. Dan yang terakhir itu, mengurangi ketimpangan peran. Baik, jadi dalam kesimpulan pemaparan materi gender, yaitu gender adalah perbedaan yang terlihat antara laki-laki dan perempuan apabila dilihat dari nilai dan tingkah laku. Gender itu berasal dari bahasa Latin, yaitu genus, yang berarti jenis atau tipe. Gender adalah sifat dan perilaku yang diletakkan pada laki-laki dan perempuan yang dibentuk secara sosial maupun budaya. Kesetaraan gender merujuk kepada suatu keadaan setara antara laki-laki dan perempuan dalam pemenuhan hak dan kewajiban. Diskriminasi berdasarkan gender masih terjadi pada seluruh aspek kehidupan di seluruh dunia. Hal ini menunjukkan bahwa isu gender masih menjadi isu yang perlu diperhatikan di masyarakat Bali dan di Indonesia. Di dalam budaya patriarki yang masih kuat dalam sistem kebudayaan, masyarakat Bali menjadi penyebab terbesar ketimpangan gender dalam berbagai bidang kehidupan masyarakatnya. Selanjutnya, penting bagi setiap individu dan kelompok untuk memiliki kesadaran dan pemahaman yang lebih baik mengenai kesetaraan gender dalam kehidupan sehari-hari. Dan kesimpulan yang terakhir yaitu kesetaraan gender akan memperkuat kemampuan negara untuk berkembang, mengurangi kemiskinan, dan memerintah secara efektif. Oleh karena itu, mempromosikan kesetaraan gender adalah bagian utama dari pembangunan dalam rangka untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutannya. Baik, itu saja pemaparan materi yang saya sampaikan. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Saya tutup dengan Paramesanti. Om Santi 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 Om.